Assalamualaikum, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan kita dan diberikan rezeki yang lancar dan berkah. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan membagikan kisah yang mengejutkan tentang seorang kakek tua berpakaian lusuh yang secara tak terduga mengubah nasib sebuah perusahaan besar. Siapa sebenarnya kakek ini dan mengapa kehadirannya mengguncang segalanya? Yuk, simak selengkapnya. Suasana di kantor pusat perusahaan itu tampak begitu megah, seakan diukir dari kekuatan tak terlihat yang membentengi seluruh dinding kaca dan lantai mengkilap. Di balik jendela tinggi yang menyerap cahaya pagi, deretan meja-meja modern tampak seperti garis-garis ketelitian yang sempurna. Di atasnya, karyawan-karyawan mengenakan pakaian yang terlihat rapi dan mahal, berbaris dengan wajah serius dan penuh konsentrasi. Mereka tidak seperti manusia biasa. Setiap gerakan yang terukur dan setiap ucapan yang terlontar mencerminkan sosok-sosok yang telah ditempa untuk mencapai kesempurnaan. Setiap detik waktu bagaikan senjata tajam yang memisahkan yang lemah dari yang kuat, karena mereka percaya, hanya yang terbaik yang mampu bertahan dalam pusaran ambisi perusahaan ini. Seorang karyawan muda, baru bekerja beberapa bulan, tampak terdiam sejenak, memandangi pemandangan yang kini menjadi kesehariannya. Seolah takjub, ia berbisik lirih, "Apakah aku sungguh berada di sini?" Di antara mereka, orang-orang yang berbicara tentang miliaran seolah berbicara tentang angka-angka yang sepele. Dia melirik sekeliling dengan hati berdegup cepat, seraya membayangkan seberapa jauh lagi ia harus melangkah agar bisa berdiri sejajar dengan para senior di sekitarnya. Di saat yang sama, seorang karyawan senior menghampirinya, seakan memahami keraguan yang menggelayuti benak si karyawan muda. "Jangan hanya berdiri diam," katanya dengan senyum yang setengah mengejek. "Di tempat ini, orang tidak hidup untuk merenung. Kita hidup untuk menaklukkan." Namun, sebelum karyawan muda itu sempat mengolah kata-kata tersebut dalam pikirannya, derit pelan dari pintu depan menghentikan semua pembicaraan. Suara itu memecah kesibukan sejenak, menimbulkan sedikit riak di tengah ketenangan yang telah teratur rapi. Semua mata perlahan tertuju pada sumber suara, seakan pintu itu telah membuka jalan bagi sebuah kehadiran yang asing, sesuatu yang tidak lazim di dunia mereka yang tertutup sempurna. Seorang pria tua, mengenakan pakaian yang lusuh dan terlihat usang, melangkah masuk dengan tenang. Jaketnya terlihat seperti saksi bisu dari masa lalu yang telah terlewat lama, dan celana serta sepatunya dipenuhi noda serta debu perjalanan. Rambutnya berwarna abu-abu, tampak tidak terurus, tetapi sorot matanya penuh keheningan yang dalam, seolah membawa cerita yang tak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata. Beberapa karyawan mengernyitkan dahi, merasa terganggu oleh pemandangan yang, bagi mereka, tidak sepantasnya ada di dalam kantor mewah ini. Seorang wanita muda yang duduk tak jauh dari pintu berbisik pada rekan di sebelahnya. Apa dia tersesat? Lihat pakaiannya, jelas tidak pantas berada di sini. Suasana menjadi lebih tegang ketika kakek itu melangkah lebih dalam, tanpa berkata apapun, hanya mengamati sekelilingnya dengan tatapan tenang. Dia tampak seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Pandangan yang jauh dari sorot mata karyawan-karyawan yang hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka. "Pak, Anda perlu bantuan?" Seorang resepsionis akhirnya memberanikan diri bertanya dengan nada yang sedikit ragu. Kakek itu hanya menggeleng, memberikan senyum tipis yang membuat orang yang menatapnya merasa berada dalam jangkauan misteri yang dalam. Karyawan muda tadi, yang masih berdiri terdiam, memerhatikan pemandangan ini dengan campuran rasa ingin tahu dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang seperti kakek tua ini berani memasuki kantor pusat yang dijaga begitu ketat? Di dalam gedung yang penuh dengan mereka yang mendambakan kesuksesan dan kemakmuran, sosok seperti pria tua lusuh itu tampak seperti potret masa lalu yang terlupakan, atau mungkin sengaja dilupakan. "Aneh sekali," gumam si karyawan muda, "seolah-olah dia tahu kemana harus pergi, padahal tampaknya dia tidak mengenal satu pun dari kita." Dan sebelum ada yang menyadari betapa heningnya suasana, kakek itu melangkah lebih jauh. Semakin masuk ke dalam kantor tersebut, seolah di tangannya ada sesuatu yang tak kasat mata yang membuatnya tidak gentar di hadapan semua yang ada di situ. Mata karyawan senior itu mengikuti gerak-geriknya dengan penuh keingintahuan, namun dibalut dengan rasa sinis yang sulit ia sembunyikan. Kakek tua itu melangkah perlahan, setiap langkah seolah menjejakkan kisah-kisah masa silam di lantai yang licin berkilauan. Wajahnya datar, tak tersirat emosi atau kegugupan, hanya ada ketenangan dalam setiap gerak yang ia buat. Ketenangan yang tak sejalan dengan busana lusuhnya yang tampak jauh dari selera zaman. Jaketnya berwarna pudar, seperti telah bertahan dari segala jenis cuaca. Sepatunya retak di beberapa tempat, mengisyaratkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Meski tampak letih, ada sorot tajam di matanya, tatapan yang seolah menembus ke dalam ruang,
tidak terikat oleh kemewahan atau kemegahan di sekitarnya. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung merasa tidak nyaman. Mereka bertukar pandang, membentuk bisikan-bisikan yang nyaris terdengar seperti desisan. "Siapa dia?" tanya seorang wanita muda berbisik sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sepertinya tidak mungkin dia salah satu dari tamu undangan kita. Lihat saja, pakaiannya seperti tak pernah mencicipi sentuhan perawatan." Di ujung ruangan, seorang pria berjas hitam mengamati dengan dahi berkerut. Dia adalah kepala keamanan perusahaan yang dikenal dengan ketegasannya. "Pak tua itu seharusnya tidak berada di sini," gumamnya. Namun, ada sesuatu dari sosok kakek itu yang membuat pria itu sejenak ragu untuk bertindak. Tatapan tenang si kakek, yang lebih dalam dari segala yang berkilau di ruangan itu, menyampaikan pesan yang tidak bisa dicerna oleh pandangan biasa. Tanpa menghiraukan tatapan sinis atau pandangan waspada, kakek itu melanjutkan langkahnya, berjalan perlahan-lahan mengamati detail ruangan. Terkadang, pandangannya berhenti pada objek tertentu, sebuah lukisan, logo perusahaan yang tertempel rapi di dinding, atau ruangan kaca di mana para eksekutif tampak berbicara dengan penuh semangat. Ada senyuman samar di wajah kakek itu, nyaris tak terlihat, tetapi senyuman itu cukup untuk membuat siapapun merasa seolah-olah ada sesuatu yang mereka lewatkan. Seorang resepsionis, wanita muda dengan rambut yang diikat rapi, akhirnya memberanikan diri mendekat. Dengan nada yang ragu namun tetap sopan, dia bertanya, "Maaf, Pak, apakah Anda mencari seseorang?" Kakek itu menoleh pelan ke arahnya, memperlihatkan tatapan mata yang tampaknya telah melihat lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun di ruangan itu. "Oh, aku hanya datang untuk melihat-lihat," jawabnya lembut, seolah-olah kata-katanya menyimpan arti yang lebih dalam dari sekadar kunjungan biasa. Wanita itu menatapnya dengan kebingungan yang terlihat jelas, belum siap untuk menerima jawaban sesederhana itu. "Melihat-lihat, Pak? Gedung ini adalah kantor pusat, bukan tempat umum. Biasanya, hanya tamu undangan yang diperbolehkan masuk." Kakek itu tersenyum tipis. "Benar sekali, anak muda. Hanya tamu undangan." Jawabannya terdengar sederhana, namun cara dia mengucapkannya menimbulkan rasa penasaran. Apakah dia diundang? Atau apakah dia datang tanpa diundang? Jawaban itu menggantung di udara, memberikan nuansa misteri yang makin menebal di ruangan tersebut. Di sudut lain, seorang karyawan senior mendekati wanita resepsionis itu dan menepuk pundaknya. "Sudahlah, biarkan saja. Orang tua ini mungkin hanya tersesat. Dia akan pergi dengan sendirinya jika kita tidak terlalu memperhatikannya." Namun, saat si karyawan senior mencoba mengabaikan kehadiran kakek tersebut, ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuat hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Bagaimana bisa seseorang dengan pakaian lusuh, yang tampaknya tak tahu di mana ia berada, bisa menimbulkan rasa gentar semacam ini? Dalam hati, karyawan itu menenangkan dirinya. Mungkin hanya imajinasiku. Namun, si kakek terus berjalan, melintasi ruangan dengan langkah yang pelan tetapi penuh tekad, seolah-olah setiap langkahnya memiliki makna yang sulit dijabarkan. Dan semakin jauh ia berjalan, semakin dalam rasa penasaran yang tumbuh di antara para karyawan yang memperhatikannya. Dia seperti teka-teki, potongan-potongan yang tak sesuai dengan gambaran ruangan ini, tetapi seakan-akan hadir untuk memberi arti yang lebih dalam. Apa yang dilihatnya? Mengapa dia tampak begitu yakin? Pikir seorang wanita muda yang sebelumnya memandang rendah kakek itu. Ada sesuatu dalam ketenangan kakek tersebut yang menimbulkan rasa tak nyaman, seolah-olah kehadirannya adalah pertanda dari sesuatu yang besar, sesuatu yang masih tersembunyi di balik kemewahan dan formalitas yang membalut perusahaan ini. Kakek itu, tanpa menyadari atau mungkin justru memahami penuh keingintahuan yang mengelilinginya, hanya terus melangkah. Dan saat ia semakin dekat ke pusat ruangan, udara di kantor itu terasa kian berat, menyisakan ruang bagi ketidakpastian yang sulit dipahami. Apa yang sedang direncanakan oleh kakek misterius ini? Dan apa tujuan dari langkah-langkah pelannya yang seolah mengungkap rahasia yang tak seorang pun di sana pernah duga? Bisikan-bisikan yang tadinya pelan kini semakin keras, semakin lantang, meskipun belum ada yang berani mengutarakan kata-kata kasar di hadapan si kakek. Tatapan mata yang awalnya hanya sekilas kini penuh dengan penilaian tajam, kilauan rasa tidak nyaman berbaur dengan cemoohan tersembunyi. Di sudut ruangan, beberapa karyawan senior tampak saling berpandangan, seperti hendak mencari cara untuk mengakhiri gangguan yang tak terduga ini. Ada keheningan terselubung di ruangan itu, keheningan yang penuh dengan ketidakpastian, seakan kehadiran si kakek telah memunculkan sesuatu yang asing dan tidak diinginkan di tengah lingkungan mereka yang biasanya steril dari ketidakteraturan. "Lihatlah dia," seorang wanita muda berbisik dengan suara hampir tak terdengar, namun cukup keras untuk didengar oleh rekan-rekannya yang dekat.
Wanita itu melipat tangan di depan dada, memperhatikan kakek yang kini sedang menatap lukisan besar di salah satu dinding. Apakah dia benar-benar tak menyadari di mana dia berada? Sepertinya ia tersesat, atau hanya seorang pengemis yang ingin mencari tempat berteduh. Pria di sebelahnya tersenyum setengah hati, lebih karena rasa jengkel daripada ketulusan. Pengemis? Jika dia pengemis, maka dia sungguh-sungguh nekat. Tidak ada yang akan membiarkan orang seperti dia masuk begitu saja. Pasti ada yang lengah di pintu depan. Ia menggeleng pelan, menatap kakek itu dengan rasa tidak suka yang semakin mendalam. Karyawan lain, seorang pria yang tampak terbiasa memegang kendali, mendekati kakek itu dengan pandangan penuh curiga. "Pak, maaf kalau saya bertanya, tapi apakah Anda benar-benar memiliki urusan di sini? Tempat ini bukan untuk sembarang orang yang masuk tanpa izin," ucapnya. Nada suaranya datar namun jelas menunjukkan ketidaksabaran. Kakek itu mengangkat wajahnya perlahan, memandang pria tersebut dengan mata yang tampak menembus kulit luar manusia dan langsung merasuk ke dalam jiwa. Senyumnya masih terpancar, meski tak ada tanda-tanda ketidaknyamanan atau rasa takut dalam sorot matanya. "Aku datang untuk melihat, hanya itu," jawabnya singkat. Kalimatnya seakan bergulir pelan dan berat, memberikan kesan bahwa ada makna mendalam di balik kata-katanya. Pria itu merasa terhentak sejenak. Ada sesuatu dalam cara kakek itu menjawab yang membuatnya merasa ragu untuk melanjutkan konfrontasi. Namun, rasa profesionalisme dan keangkuhan yang telah lama ia bangun mendorongnya untuk tak mundur begitu saja. "Melihat-lihat?" tanyanya lagi, dengan nada penuh ironi. "Gedung ini bukan tempat bagi siapapun untuk sekadar melihat-lihat. Di sini, kami bekerja keras. Kami menghasilkan keuntungan. Anda tidak bisa sekadar datang tanpa urusan yang jelas." Kakek itu tertawa kecil, dan suara tawanya yang pelan membuat suasana di ruangan itu semakin aneh. "Oh, aku tahu. Aku tahu betul apa yang kalian lakukan di sini," ucapnya, sambil mengangguk pelan seolah-olah mengerti lebih dari yang tampak di permukaan. Reaksi karyawan itu menjadi lebih tegang. Ia merasa seolah-olah si kakek sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami, penuh dengan teka-teki dan petunjuk yang tak mungkin diterjemahkan. Dengan nada keras, ia menoleh pada resepsionis di ujung ruangan dan berkata, "Hubungi keamanan. Kita tak punya waktu untuk bermain-main dengan orang seperti ini." Namun, sebelum perintah itu terlaksana, suara seorang wanita dari arah belakang menyela. Mungkin dia hanya seorang tua yang tersesat, tidak perlu berlebihan. Wanita itu tampak sedikit kasihan, tetapi ia berbicara tanpa menutupi rasa ketidaknyamanannya. Bagaimanapun juga, jelas sekali ia bukan tamu resmi. Dan kita punya standar, bukan? Sementara itu, si kakek hanya tersenyum tipis, pandangannya menyapu ruangan, menembus hati-hati yang terbungkus dalam kemapanan dan formalitas. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi di balik matanya ada tatapan yang dalam, penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh mereka yang berdiri di hadapannya. Karyawan yang tadinya mendekatinya kini mundur beberapa langkah, merasa sedikit jengah. Orang seperti dia, berpakaian lusuh, berani melangkah masuk ke sini tanpa alasan, gumamnya dengan nada mencemooh. Jika dia memang memiliki urusan, seharusnya dia datang dengan lebih pantas, bukan? Kakek itu mendengar kalimat tersebut, tetapi ia hanya menghela napas pelan, menundukkan kepalanya sejenak sebelum kembali mengangkat wajahnya dengan senyuman samar yang kini sedikit berbeda, seakan menyiratkan pemahaman yang jauh melampaui yang mereka bayangkan. Tatapan itu membuat beberapa karyawan merasa tak nyaman, tetapi mereka tetap berusaha keras untuk menahan ekspresi di wajah masing-masing. Saat itu, seolah-olah waktu terhenti, dan keheningan yang ganjil menyelimuti ruangan. Orang-orang itu, yang tadinya merasa nyaman dengan penilaian mereka terhadap si kakek, mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang hanya tampak tak berdaya, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sosok tua yang tampak tak terawat itu? Namun, mereka terlalu terjebak dalam prasangka dan kebanggaan mereka sendiri untuk benar-benar melihat. Yang terlihat oleh mereka hanyalah luaran, pakaian lusuh, rambut awut-awutan, dan sepatu yang penuh debu. Dan dengan itu, mereka meyakinkan diri bahwa kakek itu tak lebih dari seorang asing yang tak punya tempat di dunia yang telah mereka bangun dengan susah payah. Perlahan, dari tengah kerumunan, muncul seorang pria dengan setelan jas yang tampak lebih mahal daripada rata-rata karyawan lainnya. Sosoknya tinggi, dengan rambut klimis dan wajah yang mencerminkan kepercayaan diri yang nyaris menembus batas kesombongan. Ia adalah Tuan Wira, salah satu manajer senior perusahaan ini, yang dikenal sebagai sosok yang tak segan untuk bertindak keras jika ada yang berani melanggar batas aturan.
Melihat kehadiran kakek tua yang tampak tak pantas di dalam ruangan megah ini, wajah Tuan Wira seketika berubah muram. Dengan langkah mantap, Tuan Wira mendekati kakek tersebut, diiringi tatapan penuh harapan dari karyawan lain yang seakan menanti akhir dari gangguan ini. Ia berhenti tepat di hadapan si kakek, memandanginya dengan sorot mata dingin dan penuh penilaian. "Kakek," kata Tuan Wira sambil mengerutkan kening, "saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk ke dalam gedung ini. Namun, Anda tidak punya alasan untuk berada di sini. Tempat ini adalah kantor yang memiliki standar, bukan sembarang ruang yang bisa dimasuki siapa saja." Kata-katanya tegas, hampir terdengar seperti ultimatum yang tak mungkin ditawar. Kakek itu menatap Tuan Wira dengan sorot yang tak berubah, tatapan penuh ketenangan yang seolah sudah memahami setiap ucapan sebelum kata-kata itu diucapkan. Sejenak, ia hanya tersenyum tipis, membuat Tuan Wira semakin tak sabar. "Maaf, Nak," jawab kakek itu. Suaranya pelan namun penuh dengan kesungguhan. "Aku hanya ingin melihat apa yang telah tumbuh di sini." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi ada kedalaman di baliknya, sesuatu yang membuat beberapa karyawan yang mendengar mulai mempertanyakan apa sebenarnya maksud si kakek. Namun, bagi Tuan Wira, jawaban itu hanyalah tanda dari ketidaktahuan dan pengabaian aturan. Ia melangkah lebih dekat, nyaris mengintimidasi kakek tersebut dengan sikap angkuhnya. "Melihat? Melihat apa, Pak?" katanya dengan nada menghina. "Ini bukan tempat untuk sekadar melihat. Kami bekerja keras di sini, kami menghasilkan miliaran. Tempat ini bukan untuk orang yang tak mengerti sopan santun atau aturan perusahaan." Kakek itu hanya memandangnya dengan mata yang tetap tenang. Sejenak, dia seperti menimbang-nimbang sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Nak," ujarnya lagi, dengan nada lembut namun dalam, "apa kamu benar-benar tahu tempat ini, yang kau sebut sebagai kantormu ini?" Kalimat itu, meski terdengar sederhana, membuat Tuan Wira terdiam sejenak. Ada perasaan aneh yang merayap dalam dirinya, tetapi ia mengenyahkannya dengan segera. Bagi pria itu, kakek ini hanyalah seseorang yang mengganggu tatanan dan harmoni yang telah mereka bangun dengan susah payah. "Apa maksud Anda, Pak?" kata Tuan Wira dengan nada mencemooh, sambil melipat tangan di depan dada. "Kami tahu apa yang kami lakukan di sini. Setiap orang di perusahaan ini bekerja keras untuk mencapai tujuan dan visi yang sudah ditetapkan. Dan Anda, orang asing yang bahkan tak pantas berada di ruangan ini, berani menanyakan apakah kami tahu tentang tempat ini." Kakek itu menghela napas pelan, seolah-olah kata-kata Tuan Wira tidak memengaruhinya sama sekali. Ia hanya mengangguk kecil, dengan sorot mata yang seperti menyimpan rahasia yang tak terbaca. "Maafkan aku kalau kehadiranku tidak diterima di sini, Nak. Namun, ketahuilah, aku tidak datang untuk mengganggu kalian, melainkan untuk memahami apa yang telah terjadi." Tuan Wira hampir tak bisa menahan tawa sinisnya. Baginya, ucapan si kakek terdengar seperti omong kosong belaka. "Cukup sudah, Pak. Ini bukan tempat untuk bicara tentang hal-hal yang tak jelas. Kalau Anda tidak punya urusan resmi, saya minta Anda segera keluar. Dan jika Anda masih bersikeras di sini," Tuan Wira melirik seorang petugas keamanan yang kini berdiri tak jauh, siap untuk bertindak jika diperlukan. Namun, saat kakek itu melihat ke arah petugas keamanan tersebut, ia tersenyum lembut, tanpa tanda-tanda ketakutan atau penolakan. "Aku akan pergi, Nak, jika itu yang kau inginkan. Tapi ingatlah satu hal, kadang kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya ada di depan mata kita." Kata-kata itu membuat Tuan Wira terdiam sejenak, namun ia dengan cepat menguasai dirinya. "Omong kosong," gumamnya dengan nada merendahkan, seraya melambaikan tangannya pada petugas keamanan. "Keluarkan dia." Saat si kakek digiring keluar, suasana ruangan menjadi tenang kembali, meskipun beberapa karyawan masih merasa ada yang ganjil dari kehadiran kakek itu. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar orang yang hanya kebetulan tersesat. Namun, Tuan Wira, yang merasa telah mengembalikan ketertiban, hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan sinis, "Mungkin kita akan mendengar cerita gila tentang kakek lusuh ini. Tapi dia hanyalah orang tua aneh yang mencoba menarik perhatian." Tetapi di dalam hati, ada sebersit ketidakpastian yang ia coba sembunyikan dari dirinya sendiri. Seolah-olah, meski hanya sejenak, tatapan mata si kakek telah menyentuh sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, sesuatu yang tak ingin diakuinya. Di ruang kantornya yang terletak di lantai tertinggi gedung itu, Direktur Utama perusahaan duduk diam, tangannya menopang dagu, pikirannya melayang jauh. Selama bertahun-tahun, dia memimpin perusahaan ini dengan ketegasan dan ketelitian, memegang kendali di balik layar, memastikan setiap roda berputar sebagaimana mestinya. Namun,
Saat itu, ada ketukan pelan di pintunya yang membuatnya tersadar. "Masuk," ujarnya, tanpa mengalihkan pandangan dari jendela besar yang memperlihatkan hamparan kota di bawah. Seorang staf humas masuk, wajahnya menunjukkan keraguan yang samar. "Maaf, Pak, ada sedikit kejadian di lobi." Seseorang yang tampaknya tak dikenal, berpakaian lusuh, dia sempat masuk ke dalam ruangan kantor kita. Direktur mengangkat alisnya, nada suaranya tetap tenang namun penuh wibawa. "Dan, apa yang terjadi dengan orang tersebut?" "Kami sudah menanganinya, Pak," jawab staf humas tersebut dengan senyum canggung, mencoba memastikan atasannya tidak merasa terganggu. "Karyawan senior, Tuan Wira, sudah mengusirnya keluar." Orang itu tampaknya hanya seorang kakek yang tidak tahu tempatnya. Seketika, sesuatu dalam hati sang direktur bergemuruh. Kakek tua, berpakaian lusuh, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada staf di depannya. Ada rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul, menggelitik nalarnya. Seperti apa sosok kakek itu? Apakah ada sesuatu yang aneh tentang dirinya? Staf humas itu tampak sedikit bingung mendengar pertanyaan tersebut. Dia, ya, tampak seperti kakek biasa, Pak. Mengenakan jaket usang, sepatu yang sudah usang juga. Kami mengira dia hanya pengunjung yang tersesat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, direktur bangkit dari kursinya, matanya terfokus pada pintu keluar ruangan. Ada desakan dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan, perasaan yang tak dapat dijelaskan, seakan-akan dirinya tertarik oleh sebuah panggilan yang tak terlihat. "Bawa saya ke lobi." Sekarang, perintahnya dengan nada yang tak bisa ditolak. Tak lama, sang direktur pun melangkah menuju lobi, diikuti stafnya yang terlihat agak kebingungan. Saat ia tiba di sana, pemandangan lobi kosong menyambutnya, tidak ada tanda-tanda dari sosok yang diceritakan tadi. Namun, tatapan para karyawan yang melihat kehadiran sang direktur menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa tentang kejadian ini. Beberapa karyawan saling berbisik, bahkan ada yang masih menatap ke arah pintu seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Saat itulah, mata direktur tertuju pada seorang karyawan yang berdiri di ujung ruangan dengan ekspresi gugup. Pria tersebut adalah Tuan Wira, manajer senior yang tadi telah mengambil alih untuk mengusir kakek tua itu. Dengan langkah mantap, direktur mendekatinya, dan Tuan Wira langsung memasang senyum canggung. "Tuan Wira," ucap direktur dengan nada yang halus namun tajam, "saya dengar Anda bertindak atas inisiatif sendiri untuk mengusir seorang tamu tak dikenal tadi." Wira menegakkan tubuhnya, tampak berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan dirinya. "Ya, Pak Direktur. Saya pikir itu yang terbaik. Orang itu, dia tidak pantas berada di tempat ini. Penampilannya lusuh, dan kami tidak bisa memastikan identitasnya." Direktur hanya menatapnya diam-diam, sebuah kilatan perasaan yang sulit diterjemahkan melintas di wajahnya. "Dan Anda yakin, penampilannya saja cukup untuk membuat Anda menilai seseorang tidak pantas berada di sini?" Wira tampak tertegun sesaat, tapi dengan cepat menguasai dirinya. "Saya hanya berusaha menjaga keamanan perusahaan, Pak. Orang seperti dia tidak seharusnya masuk ke dalam lingkungan ini." Saat itu juga, satu sosok karyawan lain yang tampak cemas berdiri di dekat pintu lobi, menunjuk keluar sambil berkata pelan namun cukup keras terdengar, "Pak Direktur, kakek itu masih ada di luar." Seketika direktur berbalik, dan tanpa pikir panjang ia melangkah menuju pintu utama gedung, diikuti beberapa karyawan lain yang merasa penasaran. Saat ia membuka pintu, tatapannya langsung tertumbuk pada sosok kakek yang berdiri di trotoar, melihat gedung yang menjulang tinggi di hadapannya seakan-akan tengah mengamati setiap inci struktur bangunan yang telah lama ia tinggalkan. Kakek itu menoleh perlahan saat mendengar suara langkah mendekat, dan seketika tatapan mereka bertemu, tatapan yang penuh arti, penuh kenangan, dan penuh rahasia yang tak diketahui siapapun kecuali mereka berdua. Sang direktur hanya bisa terdiam, menyadari dalam sekejap bahwa di depannya kini berdiri sosok yang tak pernah ia duga. "Kakek!" lirih direktur itu. Suaranya hampir tenggelam dalam angin yang berhembus pelan. Mengapa Anda datang ke sini seperti ini?" Senyum kakek itu mengembang, pandangannya lembut namun tajam, seolah-olah seluruh dunia hanya berada di dalam genggamannya. "Nak," katanya, suaranya lembut namun dalam, "aku hanya ingin tahu, apakah perusahaan ini masih sama seperti dulu?" Seketika wajah direktur berubah, perasaan bersalah yang terpendam muncul dalam dirinya. Ia mengingat sosok itu, kakek yang berdiri di depannya, pemilik sejati perusahaan ini, yang dulu membangun bisnis ini dari nol, yang semangatnya tetap hidup dalam setiap dinding dan lantai gedung ini. Namun, tak ada seorang pun, bahkan dirinya sendiri, yang menyadari kehadiran beliau dalam wujud yang kini tampak tak terurus ini.
Sang direktur mengangguk perlahan, tubuhnya terasa ringan namun sekaligus terbeban oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Kakek, saya tidak tahu, ujarnya dengan penuh sesal, seraya menundukkan kepala. Di hadapan tatapan kaget dan bingung dari para karyawan, sang direktur akhirnya membungkukkan badan dengan penuh hormat. Sementara itu, kakek itu hanya mengangguk pelan, dan dengan lembut, tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan perusahaan yang pernah ia dirikan, sebuah jejak yang tak akan hilang, meski hanya dengan kehadirannya yang singkat. Sejak hari itu, suasana di perusahaan berubah secara halus, tetapi terasa hingga ke setiap sudut ruang kerja. Para karyawan, yang tadinya merasa nyaman dengan rutinitas dan hierarki yang mereka anggap pasti, kini sering terdiam sejenak setiap kali mereka mengenang sosok kakek tua yang tampak tak berdaya namun ternyata adalah pemilik sejati perusahaan ini. Bahkan mereka yang dulu menganggap diri mereka ahli dalam menilai seseorang hanya dengan sekilas pandang kini mempertanyakan cara mereka melihat orang lain. Di dalam kantor direktur, suasana pun berbeda. Sang direktur, yang dulu begitu yakin akan visi dan prinsip perusahaan yang telah ia bangun di atas dasar-dasar modernitas, mulai merasakan sesuatu yang selama ini mungkin terabaikan. Hari demi hari, ia sering mengingat tatapan kakek itu, tatapan yang penuh dengan pertanyaan, seolah bertanya apakah perusahaan ini masih setia pada tujuan aslinya atau telah berubah menjadi sesuatu yang asing. Suatu pagi, direktur duduk di kursinya, melihat tumpukan dokumen-dokumen keuangan dan laporan kinerja yang biasanya menjadi fokus utamanya. Namun, kali ini, selembar kertas lain yang terletak di pojok meja menarik perhatiannya. Sebuah surat tulisan tangan, yang tak lain adalah surat dari si kakek, yang sengaja ditinggalkan tanpa ia sadari. Surat itu berisi pesan yang sederhana namun menyentuh. Nak, kekayaan bukan hanya soal harta atau kemewahan. Perusahaan ini dulu dibangun dengan harapan bisa menjadi tempat di mana setiap orang bisa tumbuh dan belajar. Jangan sampai tujuan itu hilang dalam ambisi yang buta. Aku berharap, apapun yang kamu lakukan, kamu selalu ingat akan itu. Surat itu membuat sang direktur terhenyak, seolah setiap kata dari kakek itu merasuk ke dalam jiwanya dan menggerakkan nalurinya yang terdalam. Selama ini, ia telah bekerja keras, membangun perusahaan ke puncak kesuksesan, namun tanpa sadar ia mungkin telah melewatkan nilai-nilai yang lebih berarti, nilai-nilai yang dulu ada dalam setiap keputusan kecil yang diambil oleh si kakek. Dalam beberapa hari berikutnya, direktur mulai mengadakan pertemuan internal, bukan lagi untuk berbicara tentang target atau proyek besar, melainkan untuk mengajak para karyawan berdiskusi tentang nilai-nilai yang penting bagi mereka. Pertanyaan yang ia ajukan tampak sederhana, tetapi menyentuh hati mereka. Apa yang ingin Anda capai di sini selain keuntungan dan posisi? Banyak karyawan yang terdiam, tak pernah membayangkan pertanyaan seperti itu akan muncul dari atasan mereka. Beberapa mulai merenung, menyadari bahwa dalam perjalanan mereka, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang mungkin pernah mereka yakini saat pertama kali bergabung dengan perusahaan ini. Semangat, kebanggaan, atau mungkin rasa memiliki terhadap perusahaan yang mereka jalani setiap hari. Sementara itu, Tuan Wira, yang dulu dengan keras mengusir kakek itu, juga merasakan perubahan. Diam-diam, ia merasa malu akan tindakannya, menyadari bahwa kesombongannya telah menghalangi pandangannya, membuatnya lupa bahwa setiap orang memiliki nilai yang tak bisa diukur hanya dari penampilan luar. Ia mulai lebih menghargai setiap karyawan yang bekerja bersamanya, mencoba memperbaiki hubungan yang mungkin dulu ia anggap tak penting. Dalam beberapa bulan berikutnya, perubahan dalam perusahaan semakin terlihat. Direktur, dengan kebijakan yang lebih inklusif dan fokus pada pengembangan individu, mengajak para karyawan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial yang bermanfaat. Mereka mulai menyisihkan sebagian keuntungan untuk mendukung kegiatan masyarakat, dan perusahaan pun mulai dikenal bukan hanya sebagai bisnis yang sukses secara finansial, tetapi juga sebagai tempat yang peduli akan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Para karyawan, yang tadinya bekerja hanya demi gaji bulanan dan kenaikan jabatan, mulai merasa ada yang lebih dari sekadar angka-angka di laporan keuangan. Mereka melihat perusahaan ini sebagai tempat di mana mereka bisa berkontribusi dan tumbuh, tempat yang memberikan nilai lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Di setiap langkah yang mereka ambil, ada bayangan dari kakek tua yang pernah berdiri di lobi itu, seolah-olah kehadirannya masih terukir di dalam hati mereka, mengingatkan mereka untuk melihat lebih dalam, lebih luas, dan lebih bijaksana. Dan setiap pagi, saat sang direktur memasuki gedung itu, ia selalu berhenti sejenak di depan pintu utama, melihat sekelilingnya dengan pandangan yang berbeda. Ia tak lagi hanya melihat struktur gedung yang megah atau jumlah karyawan yang memenuhi ruang-ruang di dalamnya. Kini, ia melihat sebuah komunitas, keluarga besar yang bekerja bersama, saling mendukung dan membangun, demi tujuan yang lebih tinggi dari sekadar keuntungan. Di penghujung hari, direktur selalu menyempatkan diri untuk melihat keluar jendela kantornya,
mengingat senyum dan kata-kata terakhir kakek itu. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga perusahaan ini tetap setia pada tujuan awalnya. Tujuan yang mungkin terlihat sederhana, namun lebih bermakna daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan demikian, perusahaan itu pun tumbuh menjadi lebih dari sekadar tempat kerja, melainkan sebuah warisan hidup yang terus memberi nilai bagi setiap individu yang menjadi bagiannya. Dan kenangan tentang kakek itu tetap hidup, seperti nyala lilin yang menerangi jalan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Dan begitulah, kisah yang mengingatkan kita semua untuk tidak hanya melihat penampilan, tetapi memahami makna di baliknya, dan untuk selalu menjaga nilai-nilai yang benar dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga ada pelajaran dan inspirasi yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai dukungan Anda, dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh makna lainnya. Mari terus belajar, terus bertumbuh, dan selalu membuka hati kita untuk kisah-kisah yang menginspirasi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.